Pak Mauludin seputar kasusnya penipuan di dalam tubuh organisasi LDII Islam Jamaah ini. Ya, kita kenal penipuan-penipuan diantaranya kasus Marioso yang disinyalir itu ada 11 triliun rupiah uangnya jamaah dari seluruh dunia ya. Tidak hanya Indonesia tapi dari Amerika, Singapura, dari Australia, bahkan dari Mekah ya, artinya Mekah Madinah, jamaah yang masih di sana mereka tertipu dan totalnya itu bisa 11 triliun. Yang dibuktikan banyak sekali pengurus-pengurus di tingkat pusat, ring-ring satunya, bahkan keluarganya Imam Sultan Aulia ya, keluarganya Abdul Thohir bin Nur Hasan, keponakan-keponakannya, cucu-cucunya Nur Hasan, itu semuanya kena penipuan ini. Artinya mereka semua yang turut membesarkan kasus penipuan ini, mereka adalah dalang-dalangnya. Tapi ada beberapa mubaligh yang tidak kena, dan salah satunya adalah Pak Mauludin. Ini apa yang membuat Pak Mauludin gak kena ya? Artinya idenya apa waktu itu? Siapa yang ngasih tahu? Atau ada ide apa waktu itu? Kedua, saya mendengar Pak Mauludin pernah ditawarkan sejumlah besar uang ya, uang dalam jumlah besar untuk ikutan bisnis penipuan ini. Nah, bagaimana cerita jelasnya, bagaimana? Tafadhol. Ya, alhamdulillah, itu setelah musibah itu terjadi betul, baru saya merasakan nikmat Allah itu betapa besarnya untuk saya. Karena waktu lancar-lancarnya bisnis Marioso itu, uang bukan main ya. Uang itu seperti kertas saja. Ya memang uang kertas. Ya, artinya Masya Allah, guru-guru pondok yang jadi pengepul itu ya, uangnya banyak sekali. Sampai orang-orang sabilah yang hari-harinya itu hanya di sabilah bisa punya ya, kendaraan roda 4, satu, bahkan ada yang double 2, ada yang 3 kendaraan satu orang ya. Waktu itu saya sendiri agak telat mikir ya. Artinya saya mau memahami itu, untuk memahami dengan penuh itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Sehingga kalau saya ditanya di daerah, saya agak buntu, nggak bisa jawab. Dan disitulah Allah memberikan nikmat pada saya sehingga nggak jadi ikut. Nikmat Allah yang besar lagi, saya tidak ikut, memang tidak punya uang. Nikmat Allah yang besar lagi, ada orang jamaah datang ke rumah saya dan ya agak lama ngobrol di rumah tentang bisnis Marioso itu. Tapi Allah melindungi saya, dia tidak menawarkan saya untuk menjadi penyalurnya. Kan ada orang ya, mungkin dia melas ya, melihat saya nggak punya duit misalnya, minta tolong Mas sampai jadi penyalurnya saja, kan lumayan, nggak usah mencari tapi sudah dapat persenannya. Tapi ini tidak, dia datang ke rumah, panjang lebar ngobrol. Setelah itu dia tanya nama seseorang ya, juga guru ya seperti saya. Maksudnya dia mau menitipkan modalnya sama orang ini ya, gitu ya. Saya kasih tahu rumahnya di sana, jadi uang itu dititipkan sama guru tersebut, tapi tidak sama saya gitu. Jadi Allah betul-betul ya melindungi saya seperti itu pengaturannya. Saya pernah ditanya dari jamaah Bali, itu bagaimana sih Mas Mauludin, kok bisa dipastikan setiap bulannya itu 10%? Memangnya 5%? 10%? 10? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi kalau itu pengepul di pusat itu, pengepulnya itu 5%, ke nasabahnya 5%.
kan gitu. Pengepulnya 10, nasabah 5. Iya. Jadi 55 ya, ke 10 ya, dibagi 2. Oh, dibagi 2. Iya. 5 dan 5. Iya, 5 dan 5. Nah, jadi saya tanya, katanya ya kita itu membayarkan rekening yang nunggak gitu. Itu yang kita dapat dari pelaku-pelaku bisnis ini. Nah, kemudian orang dari Bali ini menyanggah. Lah kalau orang nunggak itu kan tidak mesti tiap bulan mesti nunggak. Masa nggak kapok-kapok katanya di ini terus didenda terus. Nah, di situ saya buntu. Iya, gimana ya? Nah, sehingga saya sendiri nggak pede untuk menerangkan masalah bisnis Marioso itu. Sehingga terus berjalan, orang yang terus ngepul itu ya semakin mewah, ya, mudah sekali untuk ya membeli segala sesuatu keperluannya. Jadi orang yang tidak ikut waktu itu ya seolah-olah dia ini orang yang tidak cerdas, ya tidak tidak paham ini sudah mansurin ya, sudah pertolongan gitu. Jadi saya sendiri tidak memaksakan, ya biiznillah dengan izin Allah, saya tidak memaksakan pasti ini halalnya, pasti ini ya, tapi kenyataannya begitulah. Ya, tiba-tiba sudah sudah gagal, ambruk, ya semuanya terus saling berlepas diri. Jadi kalau saya tidak ikut, memang pertama saya sendiri tidak terlalu pinter memutar uang itu. Ya, saya tidak punya uang waktu itu hanya karena mengandalkan ukhra dari sabilillah. Dan nomor 2, memang tidak ada orang yang mau nitip lewat saya. Alhamdulillah di situ ya, saya syukurnya. Yang tadi pertanyaan kedua, ada orang yang menawarkan saya. Jadi ada kawan sama-sama guru di Kediri itu menawarkan saya hanya bertugas membagikan SHU-nya. Jadi kalau ada SHU dari dia ini, saya hanya membagikan kepada nasabah. Saya dikasih 1,5% dari seluruh yang ada itu. Tapi waktu itu Allah juga menjaga saya lagi. Saya bilang, maaf mas, saya bilang, maaf, saya tidak sanggup melaksanakan tugas ini. Jadi saya itu hanya mau disuruh membagikan saja, tidak usah cari nasabah. Tapi saya jawab, saya tidak siap. Jadi akhirnya peluang emas itu saya tidak ambil ya, saya buang. Nah, itu memang kalau tertariknya ya sangat tertarik, karena waktu itu hanya saya berdua di dalam mobil. Itu perjalanan dari Kertosono ke Gading. Di tengah jalan saya ditawarin, Mas Maudin, yang ini untuk menambah kesejahteraan. Ya sampean saya minta tolong, katanya. Minta tolong sampean bagikan SAU-nya orang-orang itu. Ya, hanya sampean bagikan saja, enggak usah cari nasabah. Nanti sampean saya kasih URO 1,5%. Masya Allah, besar sekali. Kalau dia pengepulnya 100 miliar, 1,5 aja ya, ya bukan main itu. Tapi waktu itu saya jawab, saya tidak siap. Itu saja jawaban saya singkat, saya tidak siap. Akhirnya setelah itu sudah nggak ditawari lagi, sudah sampai berakhirnya bisnis itu sudah nggak ditawari lagi. Jadi saya rasakan itulah nikmat Allah bagi saya sangat besar, sangat pol sekali, ya. Sehingga saya tidak dikejar-kejar oleh orang ya, oleh manusia. Demikian, jazakumullah khair. Wa iyyakum.